Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Selama 13 tahun dakwah Rasulullah di Makkah itu tidak ada satupun lembaga yang menampung tentang pendapatan umat Islam. Nah, pada saat itu semuanya secara person ya. Istilahnya siapapun yang mempunyai kelebihan maka mereka yang akan menjadi penopang untuk dakwah itu. Contoh misalnya Abu Bakar, dan yang paling terutama dalam penopang dakwah itu adalah Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah itu pernah mengeluarkan emasnya, tumpukan emasnya itu bisa menutupi Abu Bakar. Coba bayangkan bagaimana banyaknya emas yang dikeluarkan oleh Ibunda Khadijah. Nah, seiring berjalan waktu pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, khususnya di tahun kedua Hijrah setelah ada terjadi peperangan Badar, maka pada saat itu umat Islam sudah mempunyai ghanimah. Apa itu ghanimah? Yaitu harta perolehan dari peperangan. Jangan bilang-bilang harta rampasan, karena orang Islam tidak pernah merampas. Oke. Nah, harta tersebut ditampung di Baitul Mal. Nah, pada saat itu semua kebutuhan itu langsung didistribusikan. Nah, ada hal yang menarik pada saat Rasul mengembangkan pola bagaimana kutipan dan distribusi pada masa Rasul. Rasul mengutus setiap utusannya untuk mengutip zakat dan semua jenis kutipan lainnya seperti infak ataupun wakaf. Nah, pada saat mereka datang diutus ke sebuah negeri, maka mereka terlebih dahulu dibekali. Seperti Muaz pada saat dikirim ke Yaman, maka Muaz itu dibekali oleh Rasulullah SAW. Nah, sehingga semua nazir, semua amil yang dikirim oleh Rasul untuk mengutip kutipan dalam Islam, itu semuanya sudah mempunyai knowledge-nya, sudah dibekali dengan ilmu pengetahuannya, sehingga pada saat itu sistem distribusi yang dilakukan itu adalah ada yang didistribusikan di kalangan masyarakat tempatan langsung. Misalnya Muaz pada saat diutus ke Yaman, maka Muaz melakukan pengutipan di Yaman dan langsung itu didistribusikan untuk masyarakat yang ada di Yaman. Nah, ini mekanisme yang pertama. Nah, yang kedua mekanismenya itu adalah pada saat mereka kelebihan di suatu daerah tersebut, maka harta kekayaan Baitul Mal itu akan dikembalikan ke Madinah. Dan pola seperti inilah yang diterapkan oleh Basnas kalau di Indonesia. Basnas setiap Baitul Mal ataupun Badan Amil Zakat kabupaten, kota dan provinsi, mereka mengirimkan jumlah kutipannya ke Basnas. Setelah itu nanti akan dikembalikan lagi ke daerah masing-masing. Nah, apa hal yang menarik, bagaimana kontribusi Baitul Mal ini dalam membangun peradaban? Ternyata pada saat masa Khalifah Abu Bakar itu sibuk mengurusi umat, dan beliau juga sibuk untuk bekerja, sehingga pada saat itu diambillah sebuah inisiatif oleh Umar bin Khattab pada saat melihat Abu Bakar mengurus umat, mengurus negara, maka Umar mengambil sebuah inisiatif untuk memberikan gaji dari Baitul Mal. Ini menunjukkan apa? Baitul Mal itu adalah sebagai bank sentralnya. Hari ini mohon maaf, peran dan kontribusi Baitul Mal itu lebih dipersempit lagi. Kenapa dipersempit? Dikarenakan wawasan orang-orang yang menduduki lembaga tersebut itu sama sekali tidak memahami bagaimana kiprah Baitul Mal pada saat itu pertama sekali diwujudkan oleh Rasulullah SAW. Mohon maaf, hari ini Baitul Mal itu hanya kerjanya ada di sebagian kabupaten kota, kerjanya itu hanya menunggu gaji PNS. Sebenarnya kalau misalnya mereka memahami apa maksud dari pensyariatan zakat itu diperintahkan oleh Allah, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah. Mang Faiz nggak akan pernah bisa meningkatkan kutipan zakat, infak dan wakaf kalau kita tidak pernah menjemput bola. Karena perintah Allah, ambil, kutip, jemput. Nah, ini yang selama ini yang tidak dilakukan. Kalau seandainya hanya kita berlakukan, saya hanya tinggal mengirim surat kepada Bendahara RRI, tolong dong bayar zakat ke kita. Ya, itu kan suka-suka mau bayar atau enggak. Tapi apa sih sehingga seseorang itu bisa mau mempercayai kita? Apa yang harus kita lakukan? Maka
Di sini dalam waktu yang sangat singkat ini, maka kita harus mempersiapkan diri kita, yaitu integritas kita dan profesionalisme kita. Integritas kita, bahwasanya kita tunjukkan bahwasanya sikap kita pada saat diberikan amanah tersebut, kita betul-betul menjalankan amanah tersebut. Bukan tempat untuk mencari kehidupan, tapi Baitul Mal itu adalah tempat kita menghidupkan asnaf-asnaf yang memang harus diberikan hak-haknya. Selain itu, tempat bagi kita untuk menginovasi bagaimana zakat, bagaimana sedekah, bagaimana wakaf dapat meningkatkan perekonomian di kota tercinta ini. Nah, bagaimana dengan kebijakan-kebijakan, produk-produk yang kita ciptakan di Baitul Mal itu, sehingga dia itu bisa membuat tingkat kesejahteraan masyarakat itu bisa tercapai. Ini sebenarnya yang memang harus kita lakukan. Kalau seandainya ini tidak kita lakukan, maka mungkin kita tidak akan pernah bisa bagaimana mengembalikan kembali Baitul Mal itu ke zaman seperti kejayaannya. Di masa Rasulullah SAW itu memang tidak banyak harta yang dimiliki, dan banyaknya orang-orang yang memang dalam taraf kehidupan yang miskin. Jadi semua alokasi dana dari Baitul Mal itu langsung didistribusi secara normal, direct distribution namanya. Ada distribusi tunai. Begitu misalnya ada terkumpul katakanlah dana misalnya 1000 dinar, maka itu akan dibagikan kepada fakir miskin. Tapi di masa Khalifah Umar mengambil sebuah kebijakan. Apa kebijakannya? Kebijakannya itu adalah pada saat Umar memberikan sebuah inisiatif kepada orang yang miskin, mereka itu untuk diberikan zakat secara produktif. Apa yang dilakukan oleh Umar? Umar melihat ada orang miskin, maka dia diberikan 3 ekor onta. Coba bayangkan. Orang miskin langsung diberikan 3 ekor onta. Untuk apa? Untuk dia bisa bekerja dengan onta tersebut, sehingga dengan onta tersebut dia bisa menghasilkan pendapatan. Dengan dia bisa menghasilkan pendapatan, maka di tahun yang akan datang dia akan menjadi muzaki. Dari mustahik menjadi muzaki. Maka hari ini banyak di antara kita pada saat mendistribusikan zakat itu tanggung, kepalang tanggung, hanya asas pemerataan, dan itu tidak berdampak terhadap apapun. Bahkan saya kepingin sekali kalau seandainya nanti itu memang ada kesempatan, kita ingin mengukur angka kemiskinan orang-orang yang telah menerima zakat kita itu berapa bisa dipersempit jurang kemiskinannya. Kita mempunyai indeks Gini rasio, kita bisa menghitungnya dengan Laurent curve, dan semua itu bisa kita paparkan. Kalau misalnya selama ini pemerintahan Kota Lok Sumawe kesusahan untuk menurunkan angka kemiskinan, ternyata itu memang punya solusi dari Baitul Mal. Sehingga dengan Baitul Mal tersebut kita bisa meningkatkan peradaban. Dengan Baitul Mal tersebut kita bisa mensejahterakan masyarakat. Bukan hanya di Baitul Mal itu bukan hanya untuk mendapatkan gaji bulanan, setelah itu kita tidak pernah bekerja dan kita tidak pernah memberikan kontribusi apapun kepada masyarakat. Padahal ini ada harta Allah loh. Harta Allah yang diamanahkan kepada orang yang diberikan amanah tersebut, sehingga pada saat hari akhirat mereka itu akan lebih besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ya, baik. Ustaz, ya, di akhir perbincangan kita mungkin ada satu pertanyaan, Ustaz. Ya. Ini apa yang menyebabkan Baitul Mal ya saat ini bisa kita katakan kurang percayalah masyarakat, ataupun ya kalau percaya kan tentunya Baitul Mal ini seperti yang Ustaz katakan tadi, tidak susah-susah juga untuk menjemput bola. Ini kan ada wujud dari ketidakpercayaan masyarakat. Apa yang salah, Ustaz? Transparansi. Oke. Transparansi itu kita harus mempublish berapa sekarang jumlah dana yang terhimpun. Kita distribusikan kemana, kita salurkan kemana. Katakanlah misalnya Bang Faiz sebagai penerimanya, itu terpampang datanya. Kita buat baliho besar-besar, penerima rumah doafa, misalnya Bang Faiz misalnya. Orang kan semua bisa ngelihat di luar semua. Nah, ini orang kaya kok bisa nerima harta. Seperti itu. Tapi kalau seandainya program kita itu memang bisa diakses oleh semua masyarakat, dan kita melakukan sebuah audit akuntan publik, sehingga apapun yang kita lakukan itu tidak ada celah. Nah, tidak ada celah, sehingga trust masyarakat itu jauh lebih besar akan meningkat kepada kita. Hari ini kalau seandainya kita menawarkan supaya untuk membayarkan zakat orang-orang di pajak, itu jarang yang mau membayar ke kita. Kenapa? Karena mereka nggak tahu dibawa kemana zakatnya. Tapi kalau seandainya kita kasih tahu kepada orang yang dipajak, Bapak punya tetangga yang miskin nggak? Biar kami yang akan eksekusi mereka. Bukan eksekusi bunuh ya, eksekusi kita salurkan bantuannya. Kita akan pelajari apa kebutuhan dia.
apa yang bisa kita bantu, sehingga dia itu memang seharusnya itu bukan dibagi rata, Bang. Ini yang kesalahan yang paling banyak hari ini. Katakanlah misalnya dapat dana 5 miliar, kalau kita bagi 3.000 orang 300.000, selesai, nggak ada dapat apa-apa, nggak ada bekas apapun. Tapi kalau seandainya 5 miliar itu kita bagi per desa, itu katakanlah misalnya 1 miliar, atau satu desa itu 500 juta, kita buat industri yang kita buat di desa itu industri yang real, tempe, satu desa lain tahu, satu desa lain misalnya kerupuk, ya kan, industri seperti itu. Kita bisa mempekerjakan 100 rumah orang dan orang miskin, mereka bekerja, mereka punya pendapatan, mereka punya saham di industri tersebut, sehingga apa, angka kemiskinan akan terus tergerus dengan adanya sistem dan program yang kita lakukan. Itu dia. Hari ini tidak pernah ada sektor real, dan kalaupun misalnya dia mau bantu, ya mohon maaf, misalnya yang dibantu itu adalah saudaranya. Misalnya seperti itu. Masih ada nepotisme saya. Ya, masih banyak hal-hal yang seperti itu, dan itu kalau misalnya kita melihat, dan yang menyedihkan lagi jika ada pengaduan dari masyarakat pada saat masyarakat mengatakan pada saat kami akan menerima sesuatu bantuan maka kami harus mengembalikan. Misalnya ada seandainya ada seperti itu sangat menyedihkan, karena ini kita mengelola harta masyarakat. Untuk pembangunan rumah kaum duafa dari dana zakat, menurut Ustaz efektif atau tidak? Sama sekali tidak efektif. Kenapa? Karena memang kalau saya lebih melihatnya seperti ini, Allah saja tidak memberikan rumahnya sebagai asnaf. Tidak ada masjid, ya, tidak ada masjid. Tapi kalau seandainya kita ingin membangun rumah fakir miskin boleh, tapi memang kita harus transparansi. Kita buka-bukaan. Berapa biayanya dengan pakai e-katalog semuanya, ya kan? Silahkan. Dibangun seperti itu tanpa ada harus pin sekian, tanpa ada harus ada hal-hal seperti itu. Kenapa? Sebenarnya ini kan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Kenapa kita harus bekerja lelah seperti ini? Karena sembahyang kita tidak banyak, Bang. Puasa kita tidak banyak. Qiyamul lail kita tidak banyak. Tapi begitu ada satu rumah tangga yang kita bangun dan dia sukses, maka seluruh amal rumah tangga itu akan mengalir kepada kita yang berkontribusi terhadap membangun mereka, membantu mereka. Baik. Ustadz, waktu kita sudah di ujung nih, mungkin terakhir closing statement sekaligus menutup tausiah kita di sore hari ini. Ya, Baitul Mal adalah sebuah lembaga yang membangun peradaban Islam, di mana dengan kita mengelola Baitul Mal secara baik dan benar, maka kita akan berdakwah di jalan Allah melalui institusi keuangan Islam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.